bikin seluruh arena syok. Sinar itu menembus bintang raksasa Jiang Hao seperti pisau menembus. Cerita berlanjut, sekitar setengah hari telah berlalu. Tiba-tiba, tubuh Lindong yang sejak tadi duduk diam di depan lempengan batu sedikit bergetar. Pada saat yang sama, cahaya redup perlahan memancar dari permukaan lempengan batu hitam di hadapannya. Cahaya itu muncul sesaat lalu menghilang. Namun, perubahan kecil itu langsung membuat lelaki tua buta yang tadinya menundukkan kepala, mengangkat wajahnya. Dalam sekejap, sosoknya telah muncul di depan Lindong. Gerakannya tampak lambat, namun anehnya hampir mustahil untuk diikuti. Tatapan lelaki tua itu langsung tertuju pada wajah Lindong. Ekspresinya perlahan berubah muram. Saat ini, wajah muda Lindong diselimuti lapisan tipis cahaya abu-abu gelap. Yang paling mencolok, warna abu-abu itu berkumpul di antara alisnya. Di sana, terlihat sebuah garis tipis berwarna kelabu muncul di dahinya. Garis itu samar, bentuknya tidak jelas. Namun, garis itu tampak menyatu dengan kulitnya dan perlahan menggeliat seperti seekor cacing hidup. Mata lelaki tua buta itu menegang. Tatapannya menjadi jauh lebih serius dari sebelumnya. Jadi, dia sudah bertemu dengan Huang. Suaranya pelan, namun mengandung makna yang berat. Di bawah pengamatan lelaki tua buta itu, aura abu-abu di wajah Lindong semakin pekat. Perlahan, lalu semakin jelas. Tiba-tiba dua garis darah mengalir dari sudut mata Lindong, seperti air mata, namun berwarna merah pekat. Pemandangan itu tampak sangat mengejutkan. Aura keabu-abuan terus berkumpul tanpa henti. Seiring dengan itu, garis abu-abu di antara alis Lindong pun perlahan menebal, seolah sesuatu sedang tumbuh di sana. Langkah lelaki tua itu mulai gelisah. Ia mondar-mandir di depan Lindong, ragu-ragu. Beberapa menit berlalu. Akhirnya, ia mengertakkan gigi. Tanpa ragu lagi, ia mengangkat tangannya dan menusuk ke arah garis abu-abu di antara alis Lindong. Gerakannya secepat kilat, seperti pedang yang menembus udara. Namun, tepat sebelum jarinya menyentuh cahaya putih hangat, tiba-tiba muncul dari antara alis Lindong. Dentang, keduanya bertabrakan. Aneh, tidak ada gelombang energi yang meledak. Cahaya putih itu hanya menahan jari lelaki tua itu sejenak, lalu menghilang begitu saja. Jari lelaki tua itu berhenti di udara. Ia tidak melanjutkan. Ekspresi terkejut terlihat jelas di wajahnya. Sepertinya aku tidak perlu ikut campur. Ia terdiam sejenak, seolah baru menyadari sesuatu. Kerutan di wajahnya semakin dalam. Beberapa saat kemudian, ia menghela napas pelan dan menggelengkan kepala. Kalau begitu, kita tunggu saja sedikit lagi. Kalau keadaan memburuk, aku akan menarikmu keluar secara paksa. Sungguh, anak ini tidak pernah membuat orang tenang. Ia bergumam pelan. Setelah itu, lelaki tua itu duduk di samping Lindong. Matanya yang tak lagi bisa melihat tetap tertuju pada sosok pemuda di depannya. Diam-diam, ia terus mengawasi setiap perubahan kecil. Waktu berlalu tanpa terasa. 5 hari hampir habis. Lelaki tua buta itu tetap duduk di tempatnya, tak pernah benar-benar meninggalkan Lindong. Ia menoleh sedikit, seolah menghitung waktu. Hari ini, seharusnya sudah waktunya kompetisi bulanan aula terpencil. Ia bergumam pelan. Itu berarti, anak ini harus bertarung dengan bocah Jiang Hao. Nada suaranya datar, tapi ada sedikit keraguan di dalamnya. Ia terdiam sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepala. Sudahlah. Ini hanya kompetisi antar generasi muda. Dibandingkan itu, latihan jelas lebih penting. Tatapannya kembali jatuh pada Lindong yang masih duduk tak bergerak. Tak lama setelah gumaman lelaki tua buta itu menghilang, tiba-tiba terdengar dengungan halus dari lempengan batu. Mata hitam di permukaan lempengan itu perlahan memancarkan cahaya abu-abu terang. Cahaya tersebut melesat lurus dan tepat mengenai titik di antara alis Lindong, seolah tertarik oleh garis abu-abu tipis yang sebelumnya telah terbentuk di sana. Seketika, terbentuklah sebuah hubungan antara lempengan batu dan tubuh Lindong. Kulit di antara alisnya mulai bergetar halus. Garis abu-abu itu kini semakin jelas. Perlahan, garis tersebut tampak seperti sedang membuka seolah sesuatu di baliknya tengah berusaha keluar. Dari celah samar itu, terpancar aura yang gelap, dingin, dan mengandung niat jahat yang begitu kuat hingga membuat siapapun merasa tidak nyaman hanya dengan merasakannya. Jangan-jangan ini akan menjadi sebuah mata. Tubuh lelaki tua buta itu langsung menegang. Ia berdiri tegak tanpa sadar. Wajahnya menunjukkan keseriusan yang jarang terlihat. Dengan penuh perhatian, ia menatap titik di antara alis Lindong, tidak berani melewatkan sedikit pun perubahan yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Lelaki tua buta itu mengerutkan kening. Suaranya rendah, namun penuh kehati-hatian. Cahaya yang menghubungkan lempengan batu dengan titik di antara alis Lindong perlahan memudar. Dalam beberapa detik, terdengar suara halus Ci sebelum cahaya itu lenyap sepenuhnya, seolah tak pernah ada. Dan tepat pada saat itu, mata Lindong yang telah terpejam selama 5 hari akhirnya terbuka perlahan. Tatapannya tenang,
terlalu tenang. Melihat hal itu, lelaki tua buta sempat terdiam. Untuk sesaat, ia benar-benar kehabisan kata-kata. Lindong tersenyum tipis. "Terima kasih Tetua sudah menjaga saya selama proses latihan." Nada suaranya ringan, namun tulus. Lelaki tua buta itu hanya menggeleng pelan, lalu berdiri. "Tidak perlu berterima kasih. Kalau latihanmu sudah selesai, sebaiknya kau segera pergi. Hari ini adalah kompetisi bulanan aula terpencil." Ia melambaikan tangan dengan santai, seolah hal tadi bukan sesuatu yang besar meskipun jelas tidak sesederhana itu. Lindong mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia berbalik dan melangkah pergi. Kalau dia melewatkannya, ya biarlah. Suara lelaki tua itu terdengar santai, seolah keputusan itu tidak terlalu berarti. Namun, dari caranya tetap duduk di sana, jelas dia tidak benar-benar acuh. Di titik tertinggi puncak gunung, berdiri sebuah aula kuno yang tenang dan besar yang menembus awan. Aura megah terpancar darinya. Sementara itu, warna kekuningannya adalah tanda yang ditinggalkan oleh waktu, menunjukkan bahwa bangunan itu telah melewati ujian waktu. Di depan aula besar ini terdapat stadion hijau yang sangat luas, yang memberikan kesan stratifikasi dan keteraturan yang kuat. Di seberang stadion, terdapat sebuah meja batu dan deretan kursi batu. Duduk di sana adalah Chen Zhen, Wu Dao, dan beberapa pelindung aula terpencil lainnya. Berdasarkan laporan yang kami terima, ada ratusan murid cabang yang kali ini telah memenuhi syarat untuk naik menjadi murid penuh, ujar Wu Dao. Suaranya tenang, namun jelas terdengar ke seluruh penjuru arena. Tatapannya menyapu kerumunan di hadapannya. Mendengar itu, Chen Zhen mengangguk pelan. Ekspresinya tetap tenang, namun penuh pertimbangan. "Lindong masih belum kelihatan?" tanya Chen. Zhen tiba-tiba. "Iya," jawab Wu Dao santai sambil senyum tipis. "Kayaknya dia lagi di fase latihan yang super krusial. Kakak seniormu juga kelihatan banget tertarik sama dia. Pasti lagi diawasin ketat." Chen Zhen langsung nyengir. Kalau dia belum bisa muncul tepat waktu, mending pertandingan tantangannya ditunda aja sebulan. Latihan jelas lebih penting. Wu Dao cuma bisa geleng-geleng. Masalahnya, kabar soal dia udah nyebar kemana-mana. Bahkan murid dari cabang lain juga udah denger. Mereka semua penasaran, pengen lihat langsung. Jenius yang baru masuk aula terpencil, kurang dari sebulan, tapi udah berani nantang salah satu dari 4 murid senior. Dia berhenti sebentar, lalu lanjut dengan nada pasrah. Dan kalau lihat sifat Lindong, rasanya mustahil dia bakal mundur. Chen Zhen terdiam sejenak, lalu menghela napas. Sifatnya itu mirip banget sama kakak senior Zhou Tong. Nggak heran dia berani nyerbu gerbang Yuan sendirian. Dia menatap jauh. Ekspresinya berubah serius. Kalau dipikir-pikir, selama dia tetap di Sekte Dao, bahkan ketua sekte pun pasti bakal turun tangan buat melindunginya. Tapi, gerbang Yuan itu, dia menggeleng pelan. Bener-bener bikin masalah. Wu Dao menjadi serius dan wajahnya tampak muram. "Udah, cukup. Nggak usah dibahas lagi. Kita tunggu aja sebentar lagi." Melihat ekspresi Wu Dao yang berubah, Chen Zhen cuma bisa menggeleng pelan tanpa berkata apa-apa. Di atas platform batu, Jiang Hao cuma nongkrong santai sambil ngeliatin stadion yang penuh orang. "Hahaha, kakak Jiang Hao, kayaknya pertandingan tantangan hari ini bakal nggak jelas hasilnya deh." Fang Yun nyengir lihat suasananya. "Ya, kalau gitu, sikap sok jago tadi cuma buat lucu-lucuan aja deh," jawab Jiang. Hao santai banget, kayak nggak ada yang bisa ganggu moodnya. Pang Tong ikut nimbrung, mukanya agak serius. Lindong baru aja masuk aula terpencil, kalah dari dia juga nggak keren. Apalagi dia masih adik kelas kita. Jiang Hao cuma senyum tipis sambil bilang, "Gua nggak pengen bikin masalah buat dia sih, tapi ya, kadang respect ke senior itu penting, kan? Kalau enggak, nanti anggota aula terpencil kita bakal dicuekin sama yang lain karena nggak ngerti aturan." Dia lanjut lagi dengan nada santai tapi jelas. "Gua bakal pakai kepala dingin, soalnya dia bisa tahan hukuman rendam kepala di Sungai Pil lama banget gue sendiri, sampai respect sama dia. Tapi tetap, dia masih murid baru, jadi harus tahu aturan. Kalau kalian nggak ngapa-ngapain, ya udah, terserah gua." Song Zhou cuma senyum lagi dan angguk, nggak ngomong apa-apa. Chen Zhen sama Wu Dao malah makin bingung lihat tingkah Jiang Hao. Matahari makin panas, udah setengah hari gitu. Ya udah, biarin murid-murid lain mulai dulu aja. Chen Zhen ngacungin tangan. Terus satu penjaga aula terpencil keluar pelan-pelan. Matanya ngeliatin seluruh stadion sebelum mengumumin kalau kompetisi bulanan resmi dimulai. Tapi, pas pengumuman itu terdengar, desisan kecewa langsung terdengar dari penonton. Tapi baru aja desisan itu mulai reda, tiba-tiba suara pecahan udara terdengar dari langit. Aura yang familiar nyebar di sekeliling. Apakah dia akhirnya datang? Akhirnya nggak ngecewain juga. Jiang Hao angkat kepala, mata fokus ke titik jauh di langit. Senyum kecil muncul di wajahnya, kayak lagi bilang, "Ini dia, sekarang baru seru." Orang itu tiba-tiba melayang di udara, terus mendarat manis di tengah stadion, langsung jadi pusat perhatian semua orang yang lagi nonton. Semua mata langsung tertuju padanya. Dia nggak langsung lihat ke arah Jiang Hao atau Fang Yun, tapi menghadap sisi lain stadion dulu, terus menangkupkan tangannya ke arah Chen Zhen dan Wu Dao.
Dengan nada sedikit minta maaf, dia bilang santai, murid terlambat. Hahaha, sekarang nggak masalah lagi. Yang penting, kamu udah datang. Chen Zhen cuma senyum sambil ngelus-ngelus janggutnya pakai dua tangan, matanya tetap nggak lepas dari tubuh Lindong yang baru aja muncul. Di tengah arena yang dipenuhi puluhan ribu murid, suasana tiba-tiba jadi hening. Semua mata terkunci ke satu titik. Lindong akhirnya berdiri berhadapan langsung dengan Jiang Hao. Nggak ada basa-basi panjang. Begitu aba-aba dimulai dengan suara desingan kilat, Jiang Hao langsung gerak duluan. Tanpa ragu, dia menghentakkan kakinya ke tanah, dan dalam sekejap tubuhnya melesat ke depan kayak kilat. Aura kekuatan Yuan meledak dari tubuhnya. Tekanan yang keluar bahkan bikin beberapa murid di sekitar langsung nahan napas. Pedang emas terbentuk di tangannya, dan dengan bunyi desiran serangan pertama, langsung diarahkan ke Lindong dengan kecepatan brutal. Tapi Lindong nggak panik. Dengan gerakan santai tapi presisi, dia mengangkat tangan, dan tiba-tiba muncul segel logam hitam raksasa di depannya. Serangan pedang Jiang Hao mental. Percikan api bertebaran di udara. Belum selesai, Jiang Hao lanjut nge-push. Belasan bayangan pedang langsung menghujani segel itu tanpa jeda. Dan akhirnya, segel itu retak dan hancur. Tapi di saat yang sama, Lindong sudah muncul di depan. Tangannya berubah jadi lengan naga hijau. Aura ganas langsung meledak. Dengan satu pukulan, dia menghantam balik segel yang tadi hancur dan mendorongnya seperti meteor ke arah Jiang Hao. Jiang Hao nggak mundur. Dia balas dengan tinju penuh energi emas. Dengan bunyi, tabrakan keras bikin udara di sekitar bergetar. Dua-duanya mundur, tapi jelas. Ini masih pemanasan, masuk ke fase serius. Jiang Hao mulai nunjukin kekuatan aslinya. Tanah di bawahnya mengering, udara jadi berat. Ini bukan kekuatan Yuan biasa Desolate Force. Aura kehancuran mulai menyebar. Dengan ekspresi dingin, dia angkat pedangnya. Pedang terpencil! Sekali tebas ruang di depannya seperti robek. Serangan abu-abu langsung meluncur ke arah Lindong. Cepat, brutal, nggak kasih ruang napas. Tapi Lindong malah maju. Aura hijau meledak dari tubuhnya, membentuk bayangan naga raksasa di belakangnya. Dia lompat, menghilang, dan muncul tepat di atas Jiang Hao. Tinju naga turun dari langit, tapi Jiang Hao sudah siap. Jaring terpencil. Energi abu-abu berubah jadi jaring raksasa dan langsung mengurung Lindong. Tinju Lindong menghantam tapi enggak tembus. Jiang Hao senyum tipis. Ini bedanya kita. Dia langsung lanjut, telapak tangannya diselimuti kekuatan mengerikan. Palem terpencil, serangan telapak itu melesat, hampir tanpa jeda. Tapi di detik terakhir, Lindong menghancurkan jaring itu dengan paksa, dan langsung balas dengan tinju naga. Dua kekuatan tabrakan lagi di tengah arena. Sekarang, suasana berubah total. Keduanya mulai serius. Jiang Hao melayang di udara. Di depannya, terbentuk bintang abu-abu raksasa. Energinya gila. Kalau kamu bisa tahan ini, aku akui kamu. Dia mengepalkan tangan. Tinju agung bintang. Bintang itu melesat turun. Seluruh arena seperti ditekan dari atas. Semua orang nahan napas. Dan Lindong masih diam. Perlahan, dia mengangkat tangannya ke dahinya. Garis abu-abu muncul. Matanya tertutup. Detik berikutnya, matanya terbuka. Dan di antara alisnya, muncul mata ketiga. Mata abu-abu. Aura dingin, gelap, dan mematikan langsung menyebar. Tanpa teriak, tanpa gerakan besar, hanya sinar tipis melesat keluar. Dan yang terjadi selanjutnya bikin seluruh arena syok. Sinar itu menembus bintang raksasa Jiang Hao seperti pisau menembus kertas. Tanpa perlawanan, bintang itu retak. Lalu, hancur total. Sinar itu belum berhenti, langsung menuju Jiang Hao. Dia coba bertahan, perisai emas terbentuk. Tapi tembus, nggak ada efek. Sinar itu tetap melaju. Di detik terakhir, Chen Zhen muncul dan menahan serangan itu. Arena hening total. Semua orang ngerti sekarang. Ini bukan sekadar menang. Ini dominasi. Lindong, apakah itu mata iblis terpencil? Tanya Chen Zhen dengan nada santai. Dia menatap Lindong. Lindong menunduk, mengakui kalau dia belum sepenuhnya menguasai kekuatan itu. Tapi itu nggak mengubah hasil. Chen Zhen menatap seluruh arena dan mengumumkan dengan suara tegas, mulai hari ini, Lindong resmi menjadi murid langsung senior kelima Aula Terpencil. Dan lebih dari itu, dia jadi murid tercepat dalam sejarah yang mencapai posisi itu.